Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wela Aprilasari dengan NIM 19016064 akan mempresentasikan seminar hasil laporan pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Junjung Siri yang dibimbing oleh Ibu Ena Noverian PD dan Guru Pamong Bapak Hendra Safriadi SPD. Kinerja pertama yaitu kemampuan manajemen persekolahan. Kemampuan manajemen persekolahan ini meliputi penjabaran kegiatan manajemen persekolahan seperti kegiatan administrasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dan segala kegiatan keterlibatan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan satuan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan manajemen persekolahan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama adalah manajemen internal dan yang kedua adalah manajemen eksternal. Manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan sarana fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana, dan hubungan antar guru dan murid. Kemudian yang kedua ada manajemen eksternal. Manajemen eksternal ini mencakup bagaimana hubungan dengan pihak luar sekolah, diantaranya seperti hubungan sekolah dengan masyarakat, hubungan sekolah dengan dinas pendidikan, hubungan sekolah dengan dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Kegiatan manajemen sekolah ini yang pertama adalah guru piket harian. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan administrasi sekolah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah seperti membenahi fasilitas yang ada di sekolah yang masih kurang tertata rapi sehingga menjadi lebih tertata lagi. Kemudian mengatasi siswa-siswa yang terlambat yang tidak diizinkan masuk oleh guru mata pelajaran dengan memberikan hukuman atau sanksi serta peringatan untuk kedepannya tidak datang terlambat lagi, serta dapat membantu mengajar ketika guru mata pelajaran tidak hadir atau mencarikan solusi yang tepat. Menggantikan guru mata pelajaran yang tidak hadir di dalam proses belajar mengajar berlangsung karena izin sakit maupun keperluan penting lainnya merupakan salah satu dari kegiatan guru piket harian. Kegiatan ini tentu sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang saya lakukan ketika membantu guru yang berhalangan hadir adalah saat guru mengajar bahasa Indonesia kelas 8A dengan materi pembelajaran mengenai teks iklan karena guru yang sedang ada jadwal tersebut lagi sakit. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan kegiatan pra-PBM. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah seperti mengikuti upacara yang dilaksanakan pada hari Senin dengan bertindak sebagai pelaksana dan peserta upacara. Kegiatan berikutnya adalah mengikuti kuliah 7 menit atau kegiatan kultum pagi yang dilaksanakan pada hari Jumat, dan kegiatan penampilan bakat peserta didik yang dilakukan setiap hari Sabtu pagi. Selain itu, ada acara yang tidak rutin, diantaranya mengikuti acara rapat dinas yang dilaksanakan setiap bulan, rapat guru dengan wali murid, serta mengisi acara pada kegiatan hari besar nasional seperti kegiatan 17 Agustusan. Kemudian kegiatan manajemen persekolahan yang ketiga adalah membantu pengisian data guru. Kegiatan manajemen sekolah dalam pengisian data guru merupakan salah satu kegiatan manajemen persekolahan, yaitu membantu guru untuk memasukkan data guru ke dalam aplikasi Studentkin, yang mana aplikasi Studentkin ini merupakan rangkaian kegiatan guru atau jurnal harian guru baik SKP maupun non SKP. Kemudian yang keempat adalah membantu panitia ujian di posko ujian. Membantu panitia ujian di posko ujian merupakan salah satu kegiatan
mahasiswa di asistensi mengajar. Kemudian yang kelima adalah manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan suatu proses dan upaya untuk mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan. Salah satu dari kegiatan asistensi mengajar penulis di SMP Negeri 1 Junjung Siri adalah memanajemen perpustakaan, seperti menyampul buku dan lain-lain. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan ruangan untuk rapat PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Ranting Kecamatan Junjung Siri, melaksanakan rapat PGRI untuk menyiapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan saat Hari Guru Nasional. Maka dari itu, mahasiswa asistensi mengajar juga diajak untuk ikut serta berpartisipasi dalam menyiapkan ruangan untuk rapat PGRI Kecamatan Junjung Siri. Kemudian kegiatan manajemen sekolah selanjutnya adalah mengawas penilaian tengah semester, mengawas ujian ketika pelaksanaan penilaian tengah semester atau bisa disebut juga dengan PTS, dan penilaian semester 1 merupakan salah satu kegiatan penulis saat melaksanakan kegiatan asistensi mengajar ketika menjadi pengawas ujian, ketika pengawas ujian tidak berhalangan hadir. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah membantu persiapan rapat komite sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah membantu kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dijelaskan bahwa salah satu indikator dari pedagogi adalah kemampuan seorang guru untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Usaha untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dapat dilakukan dengan membimbing siswa dan membantu masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Pembinaan terhadap peserta didik ini dilakukan saat luar jam pelajaran. Di sini, mahasiswa asistensi mengajar ikut membantu kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan ekstrakurikuler di sini adalah ekstrakurikuler TIK. SMP Negeri 1 Junjung Siri memiliki struktur organisasi sekolah yang tersusun dan terorganisir dengan rapi dan baik. Setiap ruang administrasi terdapat struktur anggota yang masing-masingnya memiliki tugas-tugas yang tersendiri. Kita masuk kepada kinerja 2, keterampilan perancangan perangkat pembelajaran. Mahasiswa asistensi mengajar ditugaskan untuk membuat perangkat pembelajaran sebagai persiapan pembelajaran di kelas. Berikut ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Ada 2, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan, pada tahap persiapan ini mahasiswa melakukan kegiatan observasi sekolah pada minggu pertama. Kemudian mahasiswa melakukan pengenalan sekolah bersama guru pamong. Guru pamong yang akan mendampingi selama kegiatan asistensi mengajar berlangsung sampai dengan selesai waktunya kegiatan asistensi mengajar. Kemudian di minggu berikutnya mahasiswa akan melakukan kegiatan FGD atau Focus Discussion Group, yaitu berdiskusi dengan pihak sekolah dan menyampaikan kegiatan atau bagaimana program kerja apa saja yang mahasiswa kerjakan selama berlangsungnya kegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Junjung Siri. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa berdiskusi dengan guru pamong mengenai apa saja perangkat pembelajaran yang akan dikerjakan dan dipersiapkan. Kemudian mahasiswa mulai mengerjakan dan menyusun
beberapa rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Prota atau program tahunan, kemudian Promes, program semester. Mahasiswa juga diberikan tugas pembuatan RPP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 yang terdiri atas RPP teks pidato, teks cerpen, dan teks tanggapan. Mahasiswa juga membuat media pembelajaran berupa handout sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kita masuk kepada kinerja yang ketiga adalah keterampilan latihan mengajar terbimbing. Dalam masa latihan mengajar terbimbing ini berlangsung selama 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, penulis berada di depan sambil memperhatikan guru pamong, bagaimana cara guru pamong dalam memberikan materi pembelajaran. Di 2 pertemuan berikutnya, penulis diberikan kesempatan untuk tampil langsung memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan dibimbing langsung oleh guru pamong. Selama mengikuti latihan mengajar terbimbing, penulis dapat mengetahui bagaimana cara guru pamong dalam memberikan materi pelajaran kepada peserta didik, bagaimana mengetahui karakter peserta didik, pengelolaan kelas, serta bagaimana cara belajar siswa di masing-masing kelas. Pada latihan mengajar terbimbing ini, penulis juga belajar tentang bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas. Gambaran umum kegiatan yang penulis lakukan di kegiatan awal, tentunya penulis mengucapkan salam terlebih dahulu saat masuk kelas, kemudian membuka kegiatan belajar dengan mengajak peserta didik untuk merapikan tempat duduk dan mejanya. Kemudian berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran agar pembelajarannya berkahi. Kemudian menanyakan keadaan bagaimana kabar siswa dan mengambil presensi siswa atau daftar hadir. Pada kegiatan inti, penulis mulai menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan, yaitu pertama-tama dengan memberitahu kompetensi dasar serta apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas. Kemudian penulis mulai menampilkan materi dengan bentuk PowerPoint yang pada setiap slide-nya sudah ada materi yang penulis ajarkan. Lalu peserta didik diberi tugas untuk mengidentifikasi serta mencari materi yang sedang dipelajari dari referensi lain, lalu mendiskusikannya bersama. Setelah melakukan, terkadang penulis juga melakukan pretest untuk melihat bagaimana kesiapan siswa dalam belajar. Kita masuk kepada kinerja keempat, yaitu keterampilan latihan mengajar mandiri. Dalam kegiatan latihan mengajar mandiri, penulis diberikan suatu kewenangan penuh untuk mengajar, bagaimana mengelola serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti penilaian belajar siswa dan sebagainya. Walaupun mengajar mandiri, penulis tetap melakukan diskusi serta konsultasi dengan guru pamong terkait dengan proses belajar mengajar. Dari proses belajar mengajar yang dilakukan, semuanya dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan perencanaan awal. Adapun kegiatan umum yang penulis lakukan dari awal sampai akhir pembelajaran selama kegiatan latihan pembelajaran mandiri ini, penulis mahasiswa asistensi mengajar sesuaikan dengan acuan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya siapkan di minggu awal pelaksanaan asistensi mengajar. Adapun kegiatan awal yang saya lakukan yaitu mengucapkan salam, mengajak siswa merapikan meja dan kursinya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, kemudian menyapa siswa sambil menanyakan bagaimana keadaannya hari ini, kemudian lanjutkan dengan berdoa bersama serta
kemudian mengambil presensi atau daftar hadir pada kegiatan. Inti penulis menanyakan terlebih dahulu tentang materi terakhir yang dibahas pada minggu sebelumnya, kemudian disambung dengan materi berikutnya yang sesuai dengan yang ada pada RPP. Penulis juga menampilkan PowerPoint yang berisi slide materi yang diajarkan. Lalu siswa diberikan tugas untuk mengetahui bagaimana pemahamannya siswa tentang materi yang sedang mereka pelajari dalam bentuk latihan. Untuk kegiatan penutup, saya menyimpulkan hasil diskusi serta menanyakan apakah ada yang kurang paham atau tidak paham terhadap materi yang diajar, serta terkadang juga penulis juga memberikan tugas rumah agar siswa mengulang kembali pembelajaran secara mandiri di rumah. Sekian presentasi seminar hasil laporan pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Junjung Siri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.